Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kita kembali akan belajar ilmu sejati pada hari Rabu tanggal 30 Desember tahun 2020 pada hari ke-6 dalam oktav Natal. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan mempersiapkan hati, mendengarkan sabda Tuhan, meresapkannya, dan kita mengawali dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami mohon semoga kelahiran Putramu sebagai manusia baru membebaskan kami dari perbudakan manusia lama. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Yesus, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 2 ayat 36 sampai dengan 40. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kisah tentang Hana, seorang nabi perempuan yang tinggal di Bait Allah, yang memahami tentang kedatangan Sang Mesias di dalam kanak-kanak Yesus, tentunya menambah daftar orang-orang yang mengenal tentang datangnya Sang Mesias, Sang Penyelamat di tengah-tengah dunia, dan orang-orang yang sederhana yang tentu kita tahu semua dalam kitab suci, diawali dari pemberitaan malaikat terhadap Maria, lalu Yusuf, lalu Zakaria, lalu Elizabeth dan para gembala, lalu orang Majus, Simeon, dan akhirnya Hana. Orang-orang sederhana inilah yang akhirnya dipilih Tuhan untuk memahami kedatangan Sang Penyelamat. Bukan orang-orang besar, bukan orang-orang yang punya pengaruh luar biasa, tetapi orang-orang sederhana yang justru dari ketaatannya kepada Tuhan, dengan keikhlasannya, dengan ketulusannya, dengan tidak mau mencari keuntungan dan kepentingan diri semacam Herodes, mereka mengarahkan diri akan kehendak Tuhan. Kiranya orang-orang seperti inilah yang lalu bisa kita contoh, kita teladan di dalam mencari ilmu sejati, yakni Sang Mesias sendiri. Karena kalau tidak didasari dengan kedekatan hati kepada Tuhan, tentu Simeon dan Hana tidak akan menyadari dan tidak akan mengerti tentang kedatangan Mesias. Karena memang sampai sekarang pun orang tidak akan paham dan tidak akan semuanya mengerti maupun menyetujui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Semoga dengan kedekatan kita kepada Allah, Sang kebenaran sejati, dan juga ketaatan kita kepadanya, melalui orang-orang sederhana, melalui orang-orang yang setia, yang tulus, sungguh jujur, dan tidak memiliki kepentingan apapun selain menaati apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup ini, kita boleh untuk juga mengenal Sang Mesias
dan ikut terlibat di dalam karya-karya kebaikannya. Karena bisa jadi kita hidup di tengah-tengah gereja, di tengah masyarakat, di tengah dunia ini yang berbagai macam dinamikanya, tapi kita tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Sang Kebenaran sejati. Meskipun kita dekat dengan hal-hal yang tampak itu, gambarnya, lalu ritus-ritusnya, dan juga ajaran-ajarannya, namun kalau kita tidak sungguh-sungguh dekat dengannya dari dalam dasar hati kita, mungkin itu hanya kelihatan luarnya. Semoga kita boleh untuk sebagaimana Hana yang pada usia 84 tahun pun masih terus setia menantikan Sang Mesias. Kita juga diberi kesempatan hidup. Semoga dalam menjalani hidup ini kita sambil menantikan kedatangan Mesias, kita dekat dengan Allah, lalu memahami bahwa Ia hadir di dalam hati kita, mengubah semuanya untuk mengarahkan kepada kebaikan. Kita menaatinya dan kita menjadi orang-orang yang boleh mengenal Dia dan diselamatkan olehnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan panjang sekali abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.